Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia ya. Nah, untuk pada pertemuan kita kali ini, silakan dibuka halaman 59 di buku digital yang kalian download ya. Nah, di situ ada bab 3 yaitu tentang teks eksposisi dalam media massa ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, teks eksposisi itu ada beberapa ya. Teks prosedur juga merupakan teks eksposisi ya. Cuma kalau di sini lebih khususnya ke media massa, koran ya, portal-portal berita online, majalah dan lain sebagainya. Nah, apa sih teks eksposisi itu? Kalau secara sederhana, teks eksposisi itu berisi pemaparan ya, teks yang berisi pemaparan yang biasanya bertujuan untuk memberikan informasi-informasi kepada pembacanya ya. Artinya yang tadinya orang itu tidak tahu menjadi tahu. Nah, ya. Nah, itu adalah teks eksposisi di media massa. Dibuka halaman 59, selanjutnya ke halaman 56. Di situ kita harus tahu unsur-unsur dari teks eksposisi ya. Nah, di situ yang pertama ada gagasan dan fakta dari teks eksposisi. Gagasan dan fakta. Gagasan atau ide dari teks eksposisi itu biasanya tercermin dari poin-poin utama dalam setiap paragraf ya, atau poin-poin penting yang biasanya tercermin dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya letaknya tergantung dari paragrafnya. Nah, paragrafnya nanti ada bagaimana cara mencari tahunya, ada nanti di halaman selanjutnya untuk mencari tahu gagasan ya, atau ide pokok. Nah, selanjutnya fakta dalam teks eksposisi. Nah, fakta, ciri-ciri fakta itu artinya dapat dibuktikan. Biasanya berupa angka, berupa data ya, berupa hal-hal kalimat yang sudah terjadi ya, dan lain sebagainya. Itu adalah gagasan dan fakta dari teks eksposisi. Dibuka halaman 62. Nah, di situ gagasan biasanya juga disebut dengan ide atau pendapat yang isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Itu adalah gagasan. Tapi kalau dalam hal ini arti gagasan adalah poin penting atau ide dari si kalimat utama dari masing-masing paragraf biasanya dalam sebuah teks eksposisi ya. Nanti kita akan belajar tentang paragraf di halaman selanjutnya. Selanjutnya ada fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Intinya dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, itu adalah fakta ya. Nah, selanjutnya silakan dibuka halaman 67 ya, halaman 67 di situ. Nah, di situ ada menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, seperti yang tadi diulas di awal, ada gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Nah, biasanya gagasan umum ini ada di kalimat-kalimat utama ya. Gagasan umum atau gagasan utama atau juga biasa disebut dengan gagasan pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, biasanya ada di kalimat utama nih. Kalimat utamanya biasanya ada di awal. Kalau paragrafnya deduktif, ada di akhir. Kalau paragrafnya induktif, dan ada di keduanya, di awal dan di akhir. Biasanya kalau paragraf variatif atau paragraf campurannya. Nah, gagasan umum akan disertai dengan gagasan-gagasan khusus. Nah, biasanya ada di kalimat-kalimat penjelas yang mengikutinya ya. Di luar dari kalimat utama tadi. Nah, selanjutnya di halaman 68 di sini ada gambaran tentang gagasan dalam teks, gagasan umum, gagasan penjelas 1, gagasan penjelas 2, gagasan penjelas 3. Nah, gagasan penjelas ini bisa lebih dari 3, tergantung dari jumlah kalimat yang ada di dalam paragrafnya. Kalau gagasan umum, gagasan penjelas 1, gagasan penjelas 2, dan gagasan penjelas 3, berarti dia ada 4 kalimat di dalamnya. Nah, kalau misalkan dalam paragrafnya ada misalkan 10 kalimat, berarti gagasan utamanya 1 dan gagasan penjelasnya ada 9 dan seterusnya. Ya, jadi gagasan penjelas itu tergantung dari berapa jumlah kalimat dalam setiap paragrafnya ya. Nah, gagasan tersebut menyatakan hal yang lebih penting daripada gagasan-gagasan lain dari dalam paragraf itu. Nah, itu adalah pengertian dari paragraf umum. Kalimat umum ya, atau gagasan-gagasan utama ya. Nah, selanjutnya di halaman 72. Nah, di halaman 72 di sini ada yang namanya jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Seperti yang tadi saya jelaskan, beberapa jenis paragraf itu menentukan letak dari kalimat utamanya. Ya. Sehingga nanti kita akan tahu letak gagasan utamanya, karena gagasan utama itu tadi seperti yang saya bilang adanya di kalimat utama ya. Ingat, gagasan utama adanya di kalimat utama. Apa sih bedanya gagasan utama dengan kalimat utama? Kalau gagasan utama itu adalah pikiran dari apa yang tertulis di kalimat utama ya.
Nah, misalkan di sini ada sebuah contoh di halaman 72 ya, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka ragam barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di situ adalah kalimat utamanya sampai titik ya, dari industrialisasi sampai ke titik itu adalah kalimat utamanya. Ide pokoknya apa? Industrialisasi di negara kita mendorong berbagai macam pabrik memproduksi beraneka barang sehingga menyejahterakan masyarakat. Nah, itu adalah idenya. Jadi, ide pokok itu tidak harus sama seperti apa yang dituliskan dalam kalimat utama, tapi intisarinya harus tersampaikan dalam gagasan utama ya. Nah, itu adalah ide pokok atau gagasan utama. Ada di halaman 72 ya. Selanjutnya di halaman selanjutnya di sini ada yang namanya maaf tadi ada yang pertama jenis-jenis paragraf dulu ya. Jenis paragraf di sini yang pertama ada yang namanya paragraf deduktif. Nah, itu adalah kalimat utamanya ada di kalimat awal. Nah, ingat ya, kalimat awal yang menjadi kalimat utama itu adalah paragraf deduktif. Sementara paragraf kalimat akhir yang menjadi kalimat utama itu namanya paragraf induktif. Yang terakhir di sini ada yang namanya paragraf campuran. Paragraf campuran seperti yang tadi saya bilang, itu kalimat utamanya ada di awal dan di akhir ya. Nah, untuk contoh-contohnya silakan kalian baca, di situ ada masing-masing ya. Selanjutnya di halaman 75 ya, di situ ada menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Nah, struktur dari teks eksposisi itu ada beberapa. Yang pertama adanya tesis atau pembuka, biasanya di paragraf awal nih. Baru setelah itu rangkaian argumen atau bisa juga disebut dengan argumentasi biasanya ya. Nama yang kedua di sini bukan rangkaian argumen tapi biasa disebut juga dengan argumentasi. Nah, yang selanjutnya ada penegasan ulang. Nah, itu adalah struktur dari teks eksposisi. Ini gambarannya ya. Dan ini contoh-contohnya ada di halaman 76 ya. Silakan kalian baca saja di halaman 76, di situ ada jelas. Selanjutnya di halaman 81, silakan kalian buka halaman 81 ya. Untuk contoh-contoh teks eksposisinya nanti silakan kalian baca saja ya. Untuk contoh-contoh teks eksposisinya kalian baca saja. Nanti tugas-tugasnya juga akan saya berikan instruksinya melalui grup kelas atau perwakilan kelas ya. Selanjutnya kita ke kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan dari teks eksposisi di sini ada beberapa. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Kalau istilah pertanian misalkan kan irigasi ya. Ada cangkok ya kalau istilah pertanian. Terus ada juga yang namanya tandur ya. Terus juga ada yang namanya panen, nah itu adalah istilah pertanian. Kalau istilah kedokteran kan ada yang namanya bedah ya. Terus injeksi dan lain sebagainya. Nah, jadi istilah-istilah bidang-bidang tertentu itu adalah kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentatif atau kausalitas ya, sebab akibat. Misalkan ciri-cirinya di situ menggunakan kata jika, sebab, karena ya dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan kata-kata kerja mental ya, atau mental verba seperti yang diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, menghubungkan, menduga, berpendapat. Apa sih yang dimaksud dengan kata kerja mental ini? Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang tidak melibatkan aktivitas fisik. Kalau kata kerja kan biasanya melibatkan aktivitas fisik, jalan ya, berjalan kaki itu artinya menggunakan aktivitas fisik kaki, memegang ya menggunakan aktivitas fisik tangan, melihat menggunakan aktivitas fisik mata ya, makan itu juga menggunakan mulut dan lain sebagainya. Kalau di sini kata verba mental ini tidak menggunakan aktivitas fisik tadi, menduga ya, mengagumkan ya, terus juga berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, berpikir. Nah, itu juga tidak menggunakan aktivitas fisik ya. Terus juga menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada ya, menurut buku siapa ya. Itu juga kata-kata perujukan ya. Dan yang kelima menggunakan kata-kata persuasif ajakan ya. Hendaklah, marilah ya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata persuasif atau kata-kata yang berupa ajakan ya. Itu di halaman 81. Di halaman 82 di sini ada gambaran jelasnya ya. Gambaran jelas dari kaidah kebahasaan dari teks eksposisi, nanti kalian baca saja, ini juga ada tugasnya. Untuk tugas sekali lagi nanti akan menyusul melalui perwakilan atau grup kelas ya. Silakan dibuka selanjutnya halaman 84. Nah, di sini ada yang terakhir menyajikan teks eksposisi, langkah-langkah penyajian dan lain sebagainya ya. Itu nanti kita praktik membuat
teks eksposisi. Untuk tugasnya nanti akan menyusul ya. Cukup sekian saya rasa untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian senantiasa bersemangat belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.